Saya terlahir dengan kondisi tubuh yang sempurna. 12 tahun yang lalu saya bekerja di sebuah LSM lokal Cis Timor di Atambua. Ketika saya bekerja di sana 1 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Mei 2008, saya mengalami suatu peristiwa yang merupakan titik balik kehidupan saya. Saya mengalami sebuah kecelakaan yang sungguh dahsyat. Saya ditabrak oleh dumper bermuatan 1 kali 1 kubik dan menggiling kaki kanan saya sehingga pembuluh darah kaki kanan saya harus putus. Dan ketika saya dilarikan ke rumah sakit, dokter yang melihat kondisi saya, dia harus angkat tangan dan menyatakan bahwa saya akan meninggal. Berkali-kali vonis itu datang. Saya yang jauh dari keluarga, dari orang tua, saya didampingi oleh beberapa rekan dari LSM. Dokter memberikan vonis yang sama, sehingga akhirnya juga para pendeta dari gereja Polikarpus datang mendoakan saya. Kalau dalam istilah orang Kupang itu bilang doa serahkan. Tapi Tuhan mengizinkan saya untuk melihat semua kejadian itu. Ketika saya mengalami kejadian ditabrak, saya teriak pertama kali itu, Tuhan Yesus tolong. Dan saya melihat, saya merasakan ada sesuatu yang masuk ke tubuh saya. Dan itu adalah kekuatan Roh Kudus yang menguatkan saya. Tekanan darah saya waktu itu sudah 60/0. Dan saya harusnya secara medis itu sudah meninggal. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ketika saya harus dievakuasi ke Kupang menggunakan ambulans dan sampai di Bandara El Karim, penerbangan saya 2 kali untuk dievakuasi ke Surabaya harus dibatalkan. Saya melihat banyak orang itu stres, termasuk papa dan mama saya berputus asa. Karena pertolongan terakhir itu adalah pertolongan medis yang bisa saya dapat. Tapi ternyata Tuhan telah menyiapkan malaikat-malaikatnya melalui dokter yang turun dari penerbangan yang harus saya naiki. Mereka dokter-dokter ahli bedah tulang, dokter ahli anestesi dan juga perawat ahli. Memang dokter yang saya butuhkan pada waktu itu. Karena di kota Kupang pada waktu 2008 belum ada dokter ahli bedah tulang. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit umum Kupang dan saya dioperasi selama kurang lebih 5 jam. Dan keputusan yang harus diambil sungguh memberatkan. Amputasi atau tidak, saya akan meninggal. Dan orang tua harus menyetujui untuk mengamputasi kaki kanan saya demi menyelamatkan hidup saya. Ketika saya tahu bahwa kaki saya telah diamputasi, hal pertama yang saya lakukan adalah saya berdoa kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya masih diberikan 1 kaki kiri untuk membantu saya berjalan. Dan saya percaya juga Tuhan akan menyediakan orang-orang yang baik untuk menjadi kaki saya. Perjalanan menjadi seorang disabilitas itu tidak mudah. Saya yang muda, ketika itu saya berusia 26 tahun. Saya seorang perempuan yang mana harus selalu memperhatikan penampilan secara fisik. Tetapi ketika saya belajar untuk mengucap syukur dengan tubuh saya
saya bisa menerima keadaan saya yang sebenarnya, maka itu adalah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk menjalani hari-hari hidup saya. Dukungan dari orang tua, keluarga, teman, sahabat juga menolong saya untuk menjalani hari-hari hidup saya. Menjadi penyandang disabilitas tidak mudah, sungguh berat, dengan stigma yang ada. Tapi saya memilih diri saya harus melayani. Hidup ini adalah pilihan. Ketika Tuhan memberikan saya anugerah hidup baru, hidup yang kedua, saya tahu bahwa ini adalah kesempatan saya untuk melayani Tuhan. Saya memberikan diri saya sepenuhnya untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Di dalam gereja Masihi Injili di Timur dan di nama gereja saya, Dr. Oema. Saya melayani dalam kategori pemuda dan juga saya terpilih kemarin menjadi seorang majelis. Ini suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Yang mungkin secara manusia saya terbatas secara fisik, tetapi bagi Tuhan saya tidak terbatas. Karena lewat saya, lewat pelayanan saya, banyak orang harus bisa menerima Tuhan. Banyak orang harus bisa melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Dan mereka juga bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Saya mau pesan kepada kita semua, kepada siapapun yang melihat acara ini, anak-anak, orang-orang muda, maupun orang-orang tua. Kita tidak perlu menunggu kalau kita mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita, ataupun ketika kita sudah tua baru kita mau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Ada lagu yang bilang hidup ini adalah kesempatan, maka kita harus memakai setiap hari hidup kita ketika Tuhan memberikan kita nafas kehidupan sebagai kesempatan untuk melayani. Karena kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan panggilan kita sebagai orang percaya adalah panggilan untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Memberi diri untuk melayani Tuhan saat ini. Jangan tunggu nanti. Jangan pernah katakan kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tapi katakanlah bahwa kita bisa. Karena Tuhan akan memampukan kita melakukan pelayanan. Tidak peduli apapun kondisi fisik kita hari ini, apapun status sosial kita saat ini, ataupun latar belakang kehidupan kita. Marilah kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Hidup ini harus menjadi berkat bagi semua orang. Apapun itu, sekecil apapun itu, orang lain harus bisa merasakan Tuhan lewat pelayanan kita. Jangan khawatir dan jangan pernah takut, tapi hiduplah bergantung kepada Tuhan. Karena Roh Kudus akan menolong kita setiap hari untuk hidup dalam roh dan kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Sampai kapanpun kita hidup untuk melayani. Kita tidak bisa memilih cara kita mati, tetapi kita bisa memilih cara kita hidup. Hidup kita sekarang, hidup yang dipakai untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya, Yomyani Raja, dalam Pansel, Aku dan Ceritaku.